Baik, kerahasiaan itu semua masalah yang Adik ceritakan kepada saya jamin saya akan menjaga masalah Adik dan tidak akan menceritakan masalah Adik kepada siapapun. Yang kedua itu kesukarelaan. Itu artinya Adik datang ke sini atas kemauan Adik sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Yang berikut ada keterbukaan. Keterbukaan itu Adik menceritakan masalah Adik secara terbuka dan tidak menutup-nutupi masalah Adik. Dan yang berikut ada kekinian. Kekinian itu di mana Adik menceritakan masalah yang sedang Adik alami, bukan masalah-masa lalu atau masalah yang sudah Adik pendam lama-lama. Yang ketiga, yang berikut ada aktivitas. Itu saya sebagai konselor dan Adik sebagai klinik konseli sama-sama menyelesaikan masalah dan sama-sama kita membahas masalah ini secara tuntas. Dan yang berikut ada kenormatifan, yaitu proses konseli harus berjalan dengan norma-norma yang ada. Dari hal-hal yang sudah Ibu jelaskan, apa Adik sudah paham? Sudah Ibu. Oke, baik. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tata cara pelaksanaan. Tata cara pelaksanaan yaitu yang pertama, di mana saya sebagai konselor mendengarkan secara aktif apa yang Adik sampaikan. Dan yang kedua, Adik selaku konseli mengungkapkan masalah yang Adik hadapi. Dan yang ketiga, saya sebagai konselor dan Adik sebagai konseli, kita sama-sama menyelesaikan Adik secara tuntas. Sejauh ini apakah Adik sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan? Sudah. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, tadi Adik datang ke sini dengan kemauan Adik sendiri. Apakah ada masalah yang ingin Adik ceritakan? Kebetulan ada masalah. Masalah apa yang ingin Adik ceritakan sekarang? Masalah terjadi kesalahpahaman dengan teman dekat saya. Kesalahpahaman seperti apa yang membuat Adik begitu merasa tidak nyaman? Masalahnya itu satu masalah. Terus saya menceritakan masalah ini kepada teman dekat saya. Saya mempercayakan dia bahwa kalau saya menceritakan masalah ini, dia tidak menceritakan kepada orang lain atau orang yang dekat dengan dia. Terus tanpa sepengetahuan saya, dia menceritakan masalah ini kepada orang lain, sehingga masalah yang sudah saya percayakan kepada dia akhirnya diketahui oleh orang banyak. Disitulah bahwa saya mengatakan bahwa satunya teman ini tidak produktif atau tidak menjaga hasil yang sudah saya berikan kepada dia. Akhirnya terjadilah angka pertengkaran yang tidak diinginkan karena dia sudah menceritakan masalahnya saya kepada orang lain. Mungkin dari masalah yang saya sudah ceritakan, mungkin ada solusi yang baik untuk Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik. Di sini ada dua solusi yang Ibu ingin berikan kepada Adik untuk Adik dapat menyelesaikan masalah Adik dengan tenang. Yang pertama itu komunikasi terbuka, dan yang kedua itu tetap sabar dan tenang. Dari kedua solusi tersebut, Adik lebih merasa nyaman dan lebih merasa cocok dengan pilihan yang mana. Saya memilih dengan opsi yang pertama. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka itu Adik mengajak teman Adik untuk berbicara secara jujur dan terbuka tentang masalah yang sedang terjadi. Terkadang kesalahpahaman dapat diselesaikan hanya dengan mendengarkan dan memahami sudut pandang masing-masing. Baik, mungkin proses konseling kita pada hari ini cukup sampai di sini karena Ibu masih ada kegiatan selanjutnya. Mungkin pertemuan kita dapat
Iya, tunggu sebentar. Silakan Ibu. Pagi, selamat siang. Silakan